Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mewan dengan NIM 2236013, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat create database servis kendaraan. Yang pertama saya buat itu menggunakan CMD untuk tabel database-nya. Yang pertama itu ialah create database bengkel servis kendaraan, bengkel servis kendaraan. Kemudian itu fungsi bengkel servis kendaraan. Nah, di sini akan membuat tabel untuk seorang pemilik, yaitu create tabel pemilik dengan buka kurung, yaitu pada tabel pemilik ini ada ID pemilik, nama pemilik, dan alamat pemilik. Yang pertama itu ialah ada ID pemilik dengan tipe data INT dan dia sebagai pemilik key. Pemilik key. Pemilik key. Kemudian ada nama pemilik dengan tipe data varchar dan limit, namanya itu 50. Kemudian ada alamat dengan tipe data varchar dengan limit huruf 100 tutup kurung titik 2. Ini sudah pas. Create tabel pemilik, ID pemilik, INT pemilik key, nama pemilik, varchar, alamat, enter. Nah, pada di sini kita ingin menampilkan tabel pemilik dengan cara show database. Show databases. Show tabel. Nah, di sini sudah ada data pemilik. Untuk menampilkan ID pemilik, nama pemiliknya dengan cara dash pemilik. Nah, di sini sudah ada ID pemilik, nama pemilik, dan alamat. Setelah data tabel pemilik, sekarang data tabel kendaraan, yaitu dengan cara create tabel kendaraan, buka kurung, enter. Dan pada tabel kendaraan itu ada 4 macam, yaitu nomor kendaraan, tipe kendaraan, ID pemilik, dan foreign key. Yang pertama itu ada nomor kendaraan dengan tipe data INT dan sebagai primary key. Di bawahnya ada tipe dengan tipe data varchar dan limit angkanya 50. Kemudian ada ID pemilik dengan tipe data INT, dan terakhir ada foreign.
key, yaitu yang di dalamnya ada ID pemilik, dan reference pemilik. Di dalamnya ada ID pemilik. Tutup kurung, kemudian tutup kurung lagi, titik koma. Nah sini sebelum kita lanjut kita cek dulu create tabel kendaraan, tipe, ID pemilik, origin, kemudian kita enter. Nah, untuk menampilkan data dari kendaraan dan pemilik, di sini kita buat show tabel. Titik koma. Nah, di sini sudah ada kendaraan dan pemilik. Untuk menampilkan tabel kendaraan itu kita menggunakan dash kendaraan, koma. Nah, di sini sudah ada tabel dari kendaraan, itu ada nomor kendaraan, tipe, dan ID pemilik. Setelah itu kita akan membuat tabel dari seorang petugas, yaitu dengan cara yang sama, create tabel petugas, buka kurung, itu ada ID petugas dengan tipe data INT dan sebagai primary key, koma. Dan di sini ada juga nama petugas. Dan dengan tipe data varchar, dalam kurung 50 huruf. Tutup kurung lagi, titik koma. Oh, di sini salah. Itu garis bawah, skor. Oke. Setelah itu kita akan menampilkan dari petugas, pemilik, dan kendaraan. Itu dengan cara show tabel. Show tabel. Dengan enter. Nah, di sini sudah ada 3 tabel. Dan kita akan menampilkan data tabel dari seorang petugas dengan cara dash petugas. Nah, sini sudah ada data dari seorang petugas. Kemudian yang terakhir itu ada data tabel service. Dengan cara yang sama juga, dengan cara create tabel service, buka kurung. Nah, di sini ada ID service, dengan tipe data INT dan sebagai primary key, koma, kemudian enter. Dan ada juga nomor kendaraan dengan tipe data INT, koma, kemudian next. Ada juga ID petugas, tipe datanya ada INT. Next, ada juga tanggal service dengan tipe data date. Kemudian ada juga biaya dengan tipe data desimal dengan 10 2. Kemudian next ada foreign
reference, K, yang di dalamnya ada nomor kendaraan, tutup kurung, kemudian ada reference, kendaraan, yang di dalamnya ada nomor kendaraan, tutup kurung, koma, next, ada forensic juga, oke, di dalamnya ada ID petugas, tutup kurung, dan reference, petugas, dan ada ID petugas, tutup kurung, dan tutup kurung lagi, titik koma. Nah, setelah semuanya tersedia, maka kita next atau enter. Nah, di sini sudah berhasil. Untuk menampilkannya ya dengan cara yang sama, yaitu show tabel, titik koma, enter. Dan di sini sudah ada 4 tabel, yaitu kendaraan, pemilik, petugas, dan service. Untuk menampilkan data tabel dari seorang petugas service, yaitu dengan cara yang sama, des service, enter. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Baik, setelah kita melakukan CMD, sekarang kita membuat tabel menggunakan desain menggunakan Java NetBeans. Yang pertama itu control atau new project, kemudian kita Java application, next. Pada project name-nya kita buat menjadi latihan UTS 1. Kemudian kita klik kanan pada source packs, kita new, kita buat Java pack baru, yaitu pack name-nya ialah bengkel, service, kendaraan, kemudian finish. Kemudian kita klik kanan lagi, new, kita buat jprom dengan nama kelasnya itu ialah pemilik. Kemudian kita masukkan label, atau sebenarnya kita atur dulu seberapa besar yang kita inginkan. Kemudian masukkan label, kemudian label lagi. Dia ada 3 label untuk pada data pemilik, itu satu lagi label. Kemudian kita masukkan text field untuk setiap label. Label 2, kemudian label text field label 3, kita atur panjangnya. Kita atur lagi.
label 2 kita atur juga, label 3 kita atur juga menyesuaikan dengan label 1. Kemudian kita ganti name lamanya menjadi pemilik atau ID pemilik, enter. Kemudian label 2 juga kita ganti menjadi nama pemilik, enter. Label 3 kita ganti menjadi alamat. Nah, pada text field, text design, pada text field kita klik kanan juga, edit text kita hapus, nama pemilik juga kita edit text kita hapus, dan pada text field alamat kita edit text juga hapus. Kemudian kita masukkan tombol button untuk tombol cari nantinya. Sekarang tambahkan lagi tombol button, tambahkan satu lagi tombol button untuk tombol delete. Nah, ada tombol kita atur posisinya. Kemudian kita hapus lagi text field 3, enter. Kita atur posisinya. Kemudian kita masukkan tabel. Kita atur posisi tabelnya. Pas. Kemudian kita atur lagi posisi buttonnya. Oke. Kita atur juga posisinya lagi, alamat, nama pemilik, dan ID pemilik. Kemudian konteks kita kolom, kita ubah menjadi 3. Pada titel 1 kita ganti menjadi ID pemilik, ID pemilik. Kemudian insert. Setelah itu kita masuk ke titel 2, kita ganti menjadi nama pemilik, nama pemilik. Insert lagi. Pada titel 3 kita ganti juga menjadi alamat, insert. Kita kurangi lagi kolomnya, kita close. Sudah. Setelah itu kita atur posisinya. Kemudian kita tambahkan lagi label untuk tombol cari nantinya. Label, edit text menjadi cari data. Kemudian kita tambahkan juga combo box. Kemudian kita properties. Nah, setelah itu kita edit yang model yang ingin kita cari nantinya. Nah, di sini kita masukkan yaitu ID pemilik, ID pemilik, enter. Kita masukkan juga nama pemilik, nama pemilik. Kemudian kita masukkan juga alamat. Kemudian oke. Close. Kita atur. Kemudian kita masukkan lagi text field untuk hasil cari. Kemudian kita atur posisi text field. Kita klik kanan, kita edit text, kita hapus. Pada ID pemilik kita klik kanan, change variable name, label 1 kita ganti menjadi label ID pemilik.
ID pemilik. Oke. Pada nama pemilik juga kita klik kanan change variable name, label 2 kita ganti menjadi nama pemilik. Pada alamat juga kita klik kanan change variable name, alamat, label alamat. Oke. Begitu juga seterusnya untuk setiap tabel atau label yang ada, teman-teman. Pada tombol button ini kita ganti edit text menjadi set, enter. Kemudian kita klik kanan, change variabelnya langsung menjadi button set. Oke. Pada button 2 juga kita ganti edit text menjadi edit. Kita change variabelnya menjadi button edit. Ada button 3 kita edit text, menjadi delete. Kita klik kanan, change variable name menjadi button delete, enter. Ada tabel 2 kita change variable name menjadi tabel data. Oke. Tombol cari data juga kita change variabelnya menjadi label cari data. Oke. Pada button pada combo box kita ganti juga menjadi ID pemilik. Oke. Dan pada text field kita ganti juga menjadi text field penampilan. Oke. Setelah semua selesai, akan kita coba untuk merunkan. Klik OK. Kita tunggu. Nah, di sini sudah ada pemilik, nama pemilik, alamat, dan semuanya sudah ada. Kita close. Setelah data from pemilik, sekarang kita buat untuk data from kendaraan. Yaitu dengan cara klik kanan vehicle service, new, kemudian view from. Di sini kita buat yaitu kendaraan. Yes. Nah, pada desain kendaraan ini ada 3 macam juga, yaitu nomor kendaraan, tipe, dan ID pemilik. Yang pertama kita masukkan yaitu label, ada 3. Nah, setelah label kita masukkan juga yaitu text field. Kita panjangkan, kemudian kita tambah lagi yaitu text field. Kita panjangkan juga, tambahkan satu lagi text field. Dan kita panjangkan juga dan sama ratakan. Setelah ini kita ubah nama dari setiap teks ini, yaitu label. Kita klik kanan, edit text, dan di sini kita buat yaitu nomor kendaraan. Bentar. Kemudian label 2, kita klik kanan, edit text menjadi tipe, enter. Dan label 3 kita ubah menjadi ID pemilik.
Nah, setelah itu pada teks-teks fill ini kita hapus saja teks yang ada di dalam ini. Klik kanan edit teks, delete. Klik kanan edit teks, delete. Nah, setelah ini selesai, maka kita buatkan button untuk simpan, delete, dan edit. Klik kanan, edit text, dan di sini kita buat save. Nah, tambahkan button lagi. Klik kanan, edit text, edit. Enter. Tambahkan satu lagi untuk tombol delete. Klik kanan, edit text, delete. Enter. Nah, kita aturkan posisi. Nah, setelah posisi sudah sesuai, di sini kita lanjutkan masukkan yaitu tabel di bawah sini, sesuaikan dengan kita panjangkan dulu. Nah, tabel. Nah, setelah itu kita atur posisi tabel segini saja. Dan mengedit teks titel 1, titel 2 itu dengan klik kanan juga, tabel konten, kolom. Nah, pada titel 1 kita ubah menjadi nomor kendaraan. Nomor kendaraan. Oke. Titel 2 yaitu tipe. Dan kolom 3 menjadi ID pemilik. Oke, insert. Nah, untuk menghapus atau menambahkan kolom dengan cara cukup tekan yang ini. Nah, karena di sini kita hanya membutuhkan 3 kolom saja, maka kita langsung close. Oke, sudah. Kita atur posisi sesuai yang kita inginkan. Oke, sudah. Setelah itu maka kita masukkan lagi label di sini. Kemudian kita cari yaitu combo box. Kemudian kita masukkan satu lagi yaitu text field untuk asal. Oke, kita panjangkan. Setelah itu kita ubah yang label ini menjadi edit text, cari, enter. Yang item ini kita buat yaitu di sini tuh kita klik kanan, properties terlebih dahulu, kemudian kita edit. Nah, di sini kita buat nomor kendaraan, kemudian tipe, kemudian oke, kemudian close. Oke, dan pada teks field ini kita edit teks juga, kita kosongkan. Nah, setelah semuanya terangkai seperti ini, kita klik kanan lagi dan change variable name, yaitu label 1 kita jadikan nomor kendaraan. Oke. Agak ngelek guys. Oke, tipe, kita klik kanan, change name variable, label 2 kita habis menjadi label tipe. Oke, agak lembut ya.
masukkan itu loh. Oh sudah. ID pemilik sama yang variabel name. Label 3 menjadi ID pemilik. Benar. Enter saja. Kemudian di sini juga kita klik kanan, jangan variabelnya text itu kita buat nomor kendaraan. Enter. Kemudian look di sini kita jangan variabelnya yaitu tipe. Enter. ID pemilik juga sama, jangan variabelnya text juga ID pemilik. Enter. Pada tombol save juga sama, kita klik kanan, jangan variabel, button save. Pada tombol edit, jangan variabelnya edit. Enter. Pada tombol delete juga sama. Tuh mulai. Delete, jangan variabelnya delete. Terus tabel hasil juga dibuat dengan variabel name yaitu tabel data. Pada tabel cari juga kita cengin variabel ini menjadi label cari. Dan seterusnya combo box dari nomor kendaraan. Oke. Dan yang terakhir yaitu label lemak. Jangan variabelnya x4 cari. Oke. Nah, setelah semua selesai, kita coba untuk run. Apakah berhasil? Nah, di sini sudah berhasil, semua sudah tertera. Setelah tabel data dari kendaraan, sekarang kita buat yang baru untuk data seorang petugas. Yaitu dengan klik kanan dan masukkan nama kelasnya itu petugas. Yes. Pada desain petugas itu ada ID petugas dan nama petugas. Kita klikkan label lagi. Label 1. Dua. Kemudian itu text file. Kemudian text ID. Dan auto save. Kemudian di sini kita buat untuk tombol pencarian, untuk tombol save. Dan di sini kita mencari untuk tombol save yaitu dengan cara tombol button, kemudian button lagi untuk tombol edit, kemudian button lagi untuk tombol delete. Lalu setelah ini kita masukkan yaitu tabel data. Oke, kita upload seperti ini saja. Kemudian di sini kita masukkan untuk teks cari atau cari data. Kemudian kita masukkan combo box untuk mencari sesuai dari ID atau dari nama petugas. Kemudian kita masukkan lagi text file untuk hasilnya. Setelah itu semua terancang seperti ini, kita desain. Sekarang kita mengubah seluruhnya. Yang label 1 kita ubah menjadi ID petugas.
petugas. Kemudian label 2 kita edit teks menjadi nama petugas. Yang teks file 1 kita edit teks, kita hapus saja, kita kosongkan. Yang edit teks 2 kita samakan saja, kosongkan. Pada tombol button ini kita klik kanan, edit text, kita ubah menjadi set. Pada tombol button 2 kita edit text, kita jadikan edit. Tombol button 3 kita edit text, kita jadikan delete. Pada detail 1, detail 2 sampai 4 kita ubah dengan cara nama konten, kemudian kolom. Pada kolom ini kita ubah menjadi 3 kolom. Yang pertama kita masukkan detail 1 yaitu ID petugas. Yang kedua kita ubah menjadi nama petugas. Nah, setelah itu kita insert, kita kurangi lagi kolomnya menjadi nama petugas. Oke, kita close. Nah, ini sudah ada ID petugas, nama petugas. Selanjutnya di sini ialah kita klik kanan, lagi, kita masukkan menjadi cari data. Kemudian pada item satunya kita pesankan sama dengan kita ini dulu change properties. Di sini kita mencari data seorang petugas itu dari ID petugas. Atau juga dengan nama petugas. Oke, pas. Nah, pada teks ini kita pasangkan di teks, hapus. Setelah semua tulisan seperti ini, kita klik kanan lagi satu persatu, change variabelnya, kita ubah menjadi label ID petugas. Kemudian pada nama petugas kita change variabel yang kedua menjadi nama petugas. Enter. Pada tombol yang juga kita change variabel explore ID petugas. Dan pada teks nama petugas sudah kita ubah menjadi nama petugas. Pada tombol set juga kita change variabelnya menjadi button set. Oke. Pada edit kita ubah juga menjadi button edit. Pada delete juga seperti itu. Sampai seterusnya. ID cari kita cancel change variabelnya menjadi cari. Setelah semua kita change variabelnya, maka kita coba run ulang. Nah, di sini sudah selesai dibuat. Untuk desainnya seperti ini. Setelah data seorang petugas, sekarang kita masukkan data service kendaraan. Yaitu dengan sama klik kanan,
dia frame top. Di sini kita masukkan service dan finish. Ini kita besarkan seperti yang kita inginkan. Oke. Nah, pada desain service di sini ada 5, yaitu ID service, nomor kendaraan, ID petugas, tanggal service, dan biaya. Pertama-tama kita masukkan label sebanyak 5, label 1, 2, 3, 4, 5. Label 1 kita ubah menjadi ID service. Label 2 kita ubah menjadi nomor kendaraan. Label 3 kita ubah menjadi ID petugas. Dan label 4 kita ganti menjadi tanggal service. Dan label yang terakhir, label 5, kita edit teks menjadi biaya. Nah, setelah itu kita masukkan text field kepada setiap masing-masing. Terus kita atur panjangnya text field lagi. Kemudian text field lagi. Text field lagi untuk yang tanggal service. Kemudian text field untuk yang terakhir biaya. Oke, setelah itu kita hapus edit text, hapus pada setiap text field untuk pengisian data aja. Text field, edit text, hapus, edit text, hapus, edit text, hapus. Nah, setelah ini kita masukkan tombol button sebagai tombol save. Kita edit text, kita save, dan kita masukkan tombol button lagi untuk tombol edit text, edit. Nah, kita masukkan tombol button lagi yang terakhir untuk tombol delete. Kita atur posisinya. Setelah itu kita masukkan tabel data, kita atur posisinya. Kemudian untuk mengatur kita ke properties, kita ke properties, model, kita atur terus pas, kita ubah menjadi detail 1, kita ganti detail 1, kita gantikan ID service. Detail 2, menjadi nomor kendaraan. Kemudian kita lompat, kita ganti menjadi ID petugas. Kita lompat, kita ganti menjadi tanggal
surface. Nah, kita tambahkan satu lagi menjadi 5. Yang kelima kita ubah menjadi biaya. Kemudian kita insert. Belok. Oke. Nah, sudah jadi. Kemudian kita masukkan lagi label. Kemudian kita edit teks menjadi edit teks menjadi cari data. Oke, langsung kita klik kanan. Contoh ini. Kemudian kita masukkan lagi combo box untuk yang akan kita cari. Untuk properties, untuk mencari ini kita ubah menjadi ID service. Atau bisa juga dengan nomor kendaraan. Oke. Yes. Yang terakhir kita masukkan lagi yaitu text field. Nah, setelah itu kita edit text, kita ubah menjadi kosong. Karena teks field biaya juga kita edit text, hapus. Setelah semua desain kita menjadi seperti ini, kita klik kanan ID service. ID service. ID service. Setelah itu kita klik kanan dan variabelnya label satu kita ganti menjadi ID service. Kemudian nomor kendaraan kita variabelnya juga menjadi nomor kendaraan. ID petugas, ID petugas kurang ini. Yang variabelnya menjadi ID petugas. Ini kurang panjang, makanya ID tidak kelihatan. ID edit text menjadikan ID service. ID service. Nggak bisa. Oke, sudah. Setelah semua ini kita klik kanan lagi. ID service label 4 menjadi tanggal. Pada tanggal biaya juga sama. Kita change variable name, kita ganti biaya. Kemudian pada text field juga sama. Kita text field ID service. Kemudian change variable name, nomor kendaraan. Kemudian ID petugas juga sama. ID petugas. Pada tanggal service juga sama menjadi text field tanggal petugas. Oke. Biaya juga sama menjadi text field biaya. Pada tombol set kita canangkan variabel itu menjadi button set. Nah, tombol edit juga menjadi change variable name edit.
pada tombol delete juga sama, button ini jadi delete. Pada tabel juga sama, change variabelnya tabel data. Cari data juga sama, change variabelnya menjadi tabel cari data. Oke. ID service juga change variabelnya menjadi combo box ID service, ID cari combo box cari. Dan page fill yang terakhir juga sama, kita page fill cari data. Bentar, itulah semuanya di touch variable. Nah, maka kita coba untuk merankan untuk tes apa sudah bisa atau belum. Nah, di sini sudah ada ID service, nomor kendaraan, ID petugas, tanggal servis dan biaya. Baik, terima kasih teman-teman.